Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muktafi Billah, dan di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai praktikum pemrograman Java modul keempat. Sebelumnya saya sudah membahas mengenai modul pertama, kedua, ketiga, dan saat ini saya akan membahas yang keempat. Untuk next video kita akan membahas yang modul kelima. Baik, langsung saja pada modul keempat ini kita membahas mengenai aliran kontrol yaitu percabangan. Target kegiatannya meliputi yang pertama, mengenal tipe aliran kontrol percabangan dan penggunaannya. 2. Mengerti cara penulisan percabangan sesuai kondisi dan kebutuhan. 3. Dapat mengerjakan soal pilihan yang membutuhkan percabangan. Percabangan merupakan salah satu bentuk aliran kontrol yang membolehkan program berjalan tidak sekuen atau tidak urut. Normalnya, program berjalan dari satu baris perintah ke baris berikutnya secara berurutan satu persatu. Jadi, dapat dilihat kembali di video yang sebelumnya bahwa setiap program yang tidak ada percabangannya, dia akan berjalan satu persatu sesuai dengan urutannya, dari urutan pertama sampai terakhir. Dengan adanya percabangan, maka program yang awalnya berjalan sesuai urutan nomor baris menjadi memiliki kesempatan untuk melompat dan menjadi tidak urut untuk menjalani pilihan sesuai dengan kondisi yang tercapai. Baik, mungkin saya akan memberi gambaran sedikit menggunakan flowchart. Jadi yang dimaksud percabangan itu seperti ini. Nah, ini adalah percabangan. Di sini kita hanya memberikan gambaran saja, tidak akan menjalankan program apapun. Dalam percabangan ini, kita masih bisa memberikan percabangan lagi. Bisa seperti ini, di sini. Nah, dia tidak akan urut kan? Kalau biasanya jika tanpa percabangan dia akan urut 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan sampai N. Tapi jika ada percabangan, dia akan membaca terlebih dahulu kondisi dari percabangan tersebut. Jika benar dia ke sini, jika tidak dia akan membaca yang di kolom sini. Seperti itu gambaran sedikit mengenai percabangan. Kemudian listing program 4.1 masih sama dengan video yang sebelumnya. Saya sudah menuliskan programnya terlebih dahulu, sudah saya siapkan agar tidak membuang-buang waktu. Di sini 55. Nah, 55 ya. Kemudian simpan, compile, dan jalankan. Perhatikan output 4.1. Ubah value dari variabel nilai. Jadi kita jalankan terlebih dahulu saja. Kemudian nanti kita disuruh merubah value dari variabel nilai menjadi 30. Jadi nanti yang 55 kita rubah jadi 30. Baik, untuk yang pertama tadi, perhatikan outputnya. Nah, outputnya lulus. Mengapa lulus? Karena di sini if-nya adalah nilai lebih dari sama dengan standar. Nah, nilainya itu 55, kemudian standarnya adalah 40. Apakah 55 itu lebih besar atau sama dengan dari 40? Ya, jika iya dia akan membaca yang ini. Ini apa? Ialah lulus. Jika tidak, dia akan membaca yang else, yaitu ya yang selain dari if. Ini ya, gagal. Coba ubah value dari variabel nilai menjadi 30. Jadi kita rubah di sini menjadi 30. Dan di sini kita akan menghasilkan output yang gagal. Karena kondisinya tidak sama.
Nah, lihat gagal. Karena 30 itu semestinya kurang dari 40, bukan lebih dari atau sama dengan. Baik, ke halaman berikutnya. Percabangan menggunakan if, else. Untuk dasar percabangan if adalah if, kemudian kondisi, baru statement. Yaitu bila kondisi tercapai, maka program akan melakukan statement. Berdasarkan bentuk dasar if, maka if bisa digunakan tanpa sintaks else. Ya, jadi jika if itu tidak harus ada else-nya ya, di mana else digunakan untuk menampung kondisi selain dari kondisi yang telah pernah dinyatakan. Jadi else ini adalah sisa dari if ini. Apabila if ini salah, maka dia akan membaca yang else. Tapi nanti kita akan membahas mengenai ini ya, if, else if, kemudian baru else. Baik, ke step satunya, ubah baris ke-8 menjadi komentar. Compile dan jalankan. Perhatikan output yang terjadi. Adakah error yang terjadi? Ubah kembali menjadi baris program. Oh, baik. Ini ya, kita perhatikan baris ke-8-nya yaitu else system out print. Berarti di sini kita rubah saja menggunakan menjadi komentar C++ style ini. Kemudian kita jalankan. Tidak error, tapi dia tidak muncul. Ya, memang tidak error, tapi dia tidak muncul karena komentar itu tidak akan pernah di-compile atau tidak akan pernah terbaca oleh compiler dan tidak akan pernah di-outputkan. Boro-boro mau di-output ya, mau dikeluarkan, di-compile saja tidak akan pernah. Baik, kemudian kita kembalikan lagi. Sorry, ini 30 ya. Setelah ubah kembali menjadi baris program. Baik, buatlah agar pernyataan if dapat menampung beberapa statement seperti sistem out print lulus dan statement sistem out print selamat Anda lulus dengan nilai. Oh, jadi seperti ini ya. Nah, seperti ini. Sistem out print lulus. Sorry, kata-katanya lupa. Selamat Anda lulus dengan nilai plus nilai. Selamat Anda dengan nilai. Kemudian untuk yang else, buatlah agar pernyataan else pada program di atas sehingga juga bisa menampung beberapa statement. Seperti ini. Samakan saja seperti yang di atas tadi. Maaf, Anda gagal dengan nilai. Nah, seperti ini. Kemudian coba, meskipun tidak disuruh dijalankan, coba saja kita jalankan. Ini untuk yang nilai 30, untuk yang else. Gagal, maaf Anda gagal dengan nilai 30. Baik, sudah benar. Kemudian coba kita rubah menjadi 80. Biar keren sedikit nilainya, kita besarkan. Lulus, selamat Anda lulus dengan nilai 80. Kemudian yang berikutnya, percabangan menggunakan if, else if, dan else. Percabangan if, else if, else dapat menampung kebutuhan yang menyediakan lebih dari dua pilihan. Misalnya, untuk program pemberian grade huruf angka sesuai range. Oh, jadi ini ya.
sistem program 4.2. Sistem program 4.2 itu sudah saya tulis juga, dan dengan sangat mirip, semirip mungkin. Nih, kalau mungkin ada yang tidak percaya, silahkan bisa dicocokkan. Kelasnya pun sama, integer, tipe data, variabel identifiernya semua sama, string, status, lulus juga sama, nilainya 100, if nilai ini ya sama. Step todonya yang pertama, compile dan jalankan, perhatikan output yang terjadi. Tidak ada ya. Coba kita cek lagi. Oh, tidak ada yang tidak ada yang teroutput karena tidak ada perintah outputnya. Berbeda dengan ini, dia akan teroutput karena ada perintah output, ada statement output. Kita perhatikan nih ya, ini tidak ada statement outputnya. Nah, jadi ini bukan kesalahan dari saya, tapi memang entah ya, mungkin ini jebakan lagi, seperti modul kedua dan modul pertama ada jebakannya. Buatlah agar program dapat menampilkan output. Nah, ini di nomor 2 baru kita disuruh memberikan outputnya. Jadi untuk yang nomor 1 itu memang jebakan. Dapat menampilkan output sebagai berikut. Nilai 100, Anda lulus dengan nilai A. Kalau begitu di sini, agar rapi, kita taruh di bawahnya. Nilai 100. Anda baik. Sini. Sorry. Anda kemudian kita menggunakan status plus status lulus ya, dengan nilai. Sebenarnya yang cocok ini bukan dengan nilai ya, tapi dengan grade. Kenapa saya menggunakan grade? Nah, karena di sini sudah ada nilai, jadi saya di sini menggunakan grade. Saya berikan tulisan saja. Dengan nilai. Untuk programnya, saya menuliskan nilai sama dengan 100, Anda lulus dengan grade. Bukan nilai, karena yang karena di depan sudah disebutkan nilainya, dan memang untuk A itu seharusnya grade ya, bukan nilai. Ini penjelasannya mengapa saya menggunakan grade. Baik, grade nilai. Oh baik.
seperti ini. Coba kita jalankan. Apakah sukses? Ya, ternyata sukses. Nilai 100 Anda lulus dengan grade A. Baik. Percabangan menggunakan nested if. Nested if itu adalah if di dalam if. Saya berikan untuk menggunakan laptopnya lagi, menggunakan flowchartnya. Nah, jadi gambarnya seperti ini. Ini sudah adalah, ini if. Kemudian, nah, ini if dalam if. Ini if dalam if. If dalam if. If dalam if. If dalam if. Kemudian ada pertanyaan, apakah yang dimaksud nested if itu, if-nya harus selalu berada di yes? Tidak. Bebas. Bisa di no, bisa di yes. Pokoknya selama di dalam if tersebut masih ada if, dia dikatakan if di dalam if. Nested if. Jadi ini adalah gambaran untuk nested if. Cukup untuk gambarannya, saya rasa. Yang dimaksud dengan nested if adalah pernyataan if yang berada di dalam if. Nah, benarnya seperti yang saya jelaskan menggunakan gambaran flowchart barusan. Nested if sendiri, terjemahan bebasnya mengandung arti if bersarang. Perhatikan listing program 4.3. Kelas, contoh, if. Teman-teman, sebelumnya pada saat penulisan program ini, saya menjumpai sebuah kejanggalan. Baiknya, untuk variabel nilai. Nah, dia hanya diberikan nama variabelnya saja, tapi tidak diberikan nilainya itu berapa. Tidak ada nilainya, tidak ada isinya. Jadi tidak bisa dilakukan kondisi. Ini ya, mana? Apakah ada di sini nilai dari variabel nilai ini? Tidak ada kan? Jadi output yang terjadi yaitu error. Ubah value dari variabel nilai menjadi 84. Sebentar. Nilai menjadi 84. Oh, bukan dirubah, tapi diberi karena sebelumnya tidak ada. Nah, seperti ini. Sebenarnya dalam modul ini terdapat banyak sekali ya pernyataan atau perintah-perintah jebakan, dan tujuannya itu untuk mengetes seberapa jauh seberapa jauh pemahaman kita mengenai materi tersebut. Baik, nilai sama dengan 84. Anda lulus dengan nilai bagus-bagus. Nah, kenapa ini tulisannya? Nah, ini kita spasi muridnya. Spasi coba. Oh, kita tambahkan saja di sini tanda petiknya. Nah, ini untuk spasi agar terpisah. Kemudian kita beri koma sajalah. Koma seperti ini. Dan nilai B bagus-bagus. Ya. Nilai sama dengan 84, Anda lulus, dan nilai B bagus-bagus. Baik, kemudian yang kedua, sudah compile dan jalankan, perhatikan output yang terjadi, sudah. Ubahlah value dari variabel nilai menjadi 83, compile dan jalankan. Baik, kita rubah saja menjadi 83, kita turutin kemauan dari modul tersebut. Pokoknya kita turuti semualah kemauan modul tersebut. Nilai 83, Anda lulus dengan nilai B. Kenapa tidak ada komentarnya? Karena komentar hanya dapat ada nilai sama dengan 84, hanya untuk nilai yang sama dengan 84. Nah, untuk yang 83 dan seterusnya gimana? Kita harus membuatnya terlebih dahulu. Nah, ini ya, pada nomor 6789
kita disuruh membuatnya. Buat pagar dengan nilai 83, nilai 73. Jadi untuk 83 tetap ada di sini ya. Kemudian untuk yang 73 di sini ya, baik. Kita menggunakan else, apa bisa ya? Else komentar sama dengan bisa kan? Bagus juga, bagus juga. Kemudian kita coba terlebih dahulu. Jika memang bisa, kita akan menggunakan else. Oh, ternyata bisa. Jadi tidak harus diberi penjelasannya, kurungnya tidak harus. Tapi ini hanya untuk 83 ya. Nah, terus bagaimana jika dia membaca yang 82? Kita coba, kita beri nilai 80 lah. Menurut saya dia akan tetap memberi komentar bagus juga, karena tidak lainnya. Oh, jadi kita berikan kondisi saja di sini. Nah, S, aduh, nilai sama dengan 83. Mungkin. Coba kita jalankan. Nah, sudah bisa ya. Kemudian kita rubah lagi ini menjadi 83. Nah, bisa. Kemudian coba kita belum menjadi else. Apa bisa? Tidak bisa. Jadi ya begini lah artinya. Oh, bentar. Ya menggunakan LCF saja lah. Seperti ini ya. Berarti sudah diperhatikan, sudah sukses. Kita copy agar tidak lama. If sebentar, nilainya itu 73. Baik, di sini 73 dan komentarnya yaitu belajar lebih baik. Belajar lebih baik. Lagi, seharusnya ada laginya ini. Tapi kenapa tidak dikasih? Kemudian untuk 65 masih masuk ya di sini ya. 65 itu hati-hati dengan hati. Hati. Kemudian kita menggunakan SCF lagi. Apa ini gripnya? Komentar ini 60. Anda nyaris gagal. Baik, grid di sini sudah benar sih. Grid. Apa ini error?
nilai sama dengan nilai adalah status dengan nilai grade. Sudah benar untuk grade-nya. Lihat string grade-nya B. Oh, nah jadi mata kita memang harus benar-benar jeli. Nah, jadi tadi tidak ada kurung gerawalnya ya. Kita lihat di sini, apakah ada kurung gerawalnya? Nah, tidak. Lagi-lagi kita bertemu dengan jebakan. Bingung saya, ada berapa jebakan dalam setiap modul ini. Tapi ya kembali lagi, tujuannya ada jebakan itu memang untuk membuat kita semakin dapat memahami sajalah mengenai pembahasannya. Baik, nilai 83 Anda lulus dengan nilai B bagus juga. Nah, kemudian kita coba 73. Kita coba semuanya. Tadi 80 sudah keluar ya, dia tidak ada komentarnya. Nilai C, belajar lebih baik lagi. Siap Pak. Kemudian kita rubah menjadi 65. 65 C, hati-hati ya. 10. Anda nyers gagal, benar ya, tapi kita belum mencoba yang tidak ada dalam ini, tidak ada dalam if ini. Coba kita 68. Apakah dia tetap akan keluar komentar? Nah, tidak. Mengapa? Karena yang tidak diberi statement di sini ya. Kemudian kita coba untuk yang nilai D, berarti di bawah dari 60. Aduh, sorry, belum dirubah ya. Coba kita ganti menjadi 30 sajalah. Kebangetan tapi ini 30 ini. D, ya gagal dengan nilai D. Baik, saya rasa cukup sampai di sini ya, karena memang sudah tidak ada modul lagi. Lihat, ini ada 3. Sebelumnya saya mohon maaf ya apabila pada modul pertama, kedua, ketiga, bahkan sampai modul yang keempat ini untuk segi audio, video, penjelasan itu untuk semuanya, jika kurang jelas, jika kurang nyaman, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Mungkin hanya ini saja yang dapat bahas dalam video kali ini. Baik, sampai berjumpa ya di video modul kelima. Modul ini ya, modul kelima kita akan membahas for, while, dan do while. Baik, mungkin sampai di sini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.